Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Laki-laki belia itu tak henti-hentinya tersenyum. Berulang kali uang yang sudah masuk ke dalam saku celana kembali ia hitung. Memang tidak menambah atau mengurangi, tapi dari senyumnya itu bisa menceritakan betapa bahagianya dia. Sementara itu, hiruk-pikuk orang-orang di pasar burung itu semakin sore semakin sepi. Sudah tidak terhitung orang-orang menanyakan dagangannya, namun ia dengan ramah menjawab telah habis. Besok atau lusa, ia akan membawa lagi yang bagus-bagus, katanya. Laki-laki belia itu berjualan jangkrik. Namun jangkrik yang ia jual adalah jangkrik kalung. Jangkrik alam yang suaranya bisa memekakkan telinga. Orang-orang ramai membeli, karena di kota memang sudah sangat jarang ditemukan jangkrik seperti itu. Apalagi bagi penggemar burung berkicau, jangkrik seperti itu bisa menjadi masteran yang bagus. Lekjo, aku pulang dulu. Laki-laki itu pun berpamitan pada pemilik kios pakan yang ia nuruti untuk berjualan. Si pemilik toko pun membalas dengan melambaikan tangan. Setiba di rumah, laki-laki itu buru-buru menemui ibunya. Ia mencium tangan sang ibu, lalu mengeluarkan uang hasil jualannya. Si laki-laki muda mengambil 3 lembar uang 10-an ribu. Sisanya ia serahkan pada ibunya. Hati sang ibu berdesir. Betapa anak seusianya sudah harus memikul beban yang berat. Air mata sang ibu pun tanpa terasa telah berlinang. Berandai jika sang suami masih hidup, tentu Tole, nama laki-laki belia itu, tidak harus menanggung beban berat. Setiap pulang sekolah harus bekerja apa saja untuk membantu menghidupi keluarganya. Gaji sang ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tole memandangi langit yang seakan sedang kurang bersahabat. Awan gelap menggelantung di angkasa, sepertinya hujan lebat akan segera turun. Kalau benar turun hujan, maka malam ini ia tidak akan mencari jangkrik. Kalau ia tidak mendapat jangkrik malam ini, besok ia tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Tole pun menghela nafas. Rintik hujan yang turun memantik rasa rindu Tole pada bapaknya. Ia masih ingat saat-saat kecil dulu, saat ia naik ke pundak bapaknya, lalu dibawa ia berjalan-jalan menyusuri sawah. Ia juga masih ingat ketika diajak bapaknya mencari keong. Dari bapaknya jugalah ia belajar memancing belut. Bapak, sang tulang punggung keluarga itu kini telah berpulang untuk selama-lamanya. Rasa rindu itu semakin menggelayut bersama tiupan angin dan hujan yang semakin deras. Sang ibu pun mengelus-elus kepala Tole ketika mendapati anaknya nampak murung. Ia berpesan agar Tole jangan merisaukan soal rezeki, karena Gusti Allah tidak pernah salah dalam mengirim rezeki untuk hambanya. Tapi risaulah dengan bekal yang akan dibawa menuju alam keabadian nanti. Tole paham dengan ucapan ibunya itu. Guru agama di sekolahnya juga pernah mengatakan hal yang sama. Tapi kalau malam ini hujan, terus jangkrik-jangkrik itu pada dimakan kodok, kan sungguh sayang. Seharusnya bisa ia jual ke pasar, rintik Tole dalam hati. Tole dan 3 teman sebayanya sudah bersiap dengan senter dan wadah. Ketika pukul 9 malam hujan sudah benar-benar mereda. Mereka berempat akan menuju pinggiran sungai, karena menurut mereka, jangkrik-jangkrik di sana memiliki suara yang lebih keras dibanding di tegalan atau tempat lain. Beruntungnya, belum juga mereka sampai tujuan, mereka sudah bertemu dengan tetangga yang lain. Tetangga itu mengatakan kalau air sungai sedang meluap besar, jadi untuk sementara, jangan dulu pergi ke sana. Selain berbahaya, banyak ular yang sedang keluar dari sarangnya.
Tetangga itu pun menunjukkan alat pancing dan seekor biawak serta ular sanca yang cukup besar. Gagal mencari ikan, tapi mendapat biawak dan ular. Mengetahui hal itu, Tole pun kehilangan semangat. Memang ia masih bisa mencari jangkrik di Tegalan, tapi ia tidak mau mengecewakan para pelanggannya. Ia pun mengatakan kalau malam ini akan pulang saja. Niat Tole yang pulang tentu saja dicegah teman-teman yang lain. Mereka memang selalu bersama dalam mencari jangkrik. Namun hasil tangkapan itu semua akan mereka berikan pada Tole. Dengan cara itulah mereka menolong Tole, meski tidak secara langsung dengan pundi-pundi rupiah. Salah seorang dari mereka kemudian mengatakan kalau jangkrik-jangkrik di area pemakaman memiliki kualitas yang sama dengan jangkrik dari tepi sungai. Selain suara keriknya keras, tubuhnya juga besar-besar. Hanya saja, untuk masuk ke area pemakaman, tentu membutuhkan keberanian yang lebih. Bapakku kan dikubur di sana. Kalau ada apa-apa, bapakku pasti menolong. Jawab Tole sekenanya. Mereka tergelak sejenak, tapi tawa yang sudah tergelak itu mereka tahan seketika, mengingat kali ini akan memasuki area pemakaman yang cukup luas. Maka setelah memantapkan hati, pada akhirnya mereka berempat pun mulai berjalan ke arah pemakaman. Apa yang mereka harapkan di malam itu pun terkabul. Suara jangkrik mengerik bersahutan di mana-mana. Mereka berpencar, meski dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Salah seorang dari mereka mengingatkan supaya berhati-hati agar jangan sampai menginjak makam. Maka dengan sangat hati-hati sekali, mereka pun menyisir area pemakaman itu, sambil merunut arah suara di mana jangkrik-jangkrik mengerik. Ketika salah seorang berhasil mendapatkan seekor, ia pun berteriak girang, disusul oleh yang lain. Sementara itu, Tole masih berusaha mendapatkan seekor, yang suaranya ia dengar sangat keras sekali. Rupanya, jangkrik itu bersembunyi di bebatuan yang menjadi pagar sebuah makam. Bebatuan itu Tole bongkar satu persatu. Ketika sebuah batu ia angkat, ia melihat seekor jangkrik berukuran cukup besar berwarna kemerahan. Istimewa sekali, pikir Tole. Khusus untuk jangkrik yang satu itu, akan ia pelihara sendiri untuk bunyi-bunyian di rumah. Sial bagi Tole. Kakinya terpeleset ketika ia hendak menangkap jangkrik itu. Ia pun sempat terjatuh, namun cepat bersiap kembali untuk mendapatkan buruannya. Jangkrik yang ia buru itu pun rupanya melompat acak ke sana kemari. Tole pun lupa, ia tidak lagi mengindahkan pesan temannya agar tidak menginjak-injak makam. Yang ada dalam pikiran Tole hanya bagaimana jangkrik istimewa itu bisa segera ia tangkap. Setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan, jangkrik besar itu pun pada akhirnya telah masuk ke dalam bumbung yang sudah ia siapkan. Namun Tole cukup kaget ketika mendapati beberapa nisan telah berserakan karena terinjak maupun tertendang olehnya. Beberapa makam yang ia lewati pun nyaris porak-poranda. Tapi Tole tidak menghiraukan semua itu. Ia kembali fokus untuk mendapatkan buruan yang lebih banyak. Ia bahkan tidak menyadari ada sesosok berwarna putih lusuh dengan ikatan di ujung kain pada kepalanya tengah berdiri mengawasinya. Tole dan ketiga temannya pulang dengan hati riang. Di rumah Tole, mereka menghitung jumlah jangkrik buruan mereka malam itu. Satu persatu jangkrik-jangkrik itu mereka masukkan kandang khusus yang terbuat dari bambu. Ada 24 ekor hasil tangkapan malam itu. Masing-masing akan membawa pulang satu atau dua yang mereka anggap istimewa. Selebihnya, mereka berikan pada Tole untuk dijual esok hari. Tanpa terasa waktu sudah hampir mendekati pukul 1 dini hari. Meski hanya dengan hidangan ketela rebus yang sudah dingin dan segelas teh hangat, mereka benar-benar menikmati kebersamaan itu. Di beranda rumah, mereka tampak bersantai.
salah seorang dari mereka rupanya mendengar sesuatu semenjak tadi. Sebuah suara geraman yang entah berasal dari seekor hewan atau sesuatu yang lain. Di desa, mereka memang masih sering dijumpai hewan buas seperti anjing liar. Tapi anjing liar tidak membawa bau busuk yang menyengat. Sementara teman Tole justru mencium aroma yang sangat menusuk hidung. Ia sempat menyapukan pandangan ke sekitar, dan betapa terkejutnya ia ketika di pojok kanan rumah Tole, ia melihat sebuah kunjung yang sangat ia yakini sebagai kunjung pocong. Awalnya ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun ketika ia menyorotkan lampu senter, sosok itu pun menongolkan kepalanya sehingga bisa terlihat dengan jelas bahwa kepala itu adalah benar-benar kepala pocong. Teman Tole itu ingin sekali berteriak, namun yang terjadi justru lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah munculnya kepala pocong itu. Tole dan teman yang lain berusaha mencari tahu mengapa mereka bertingkah seperti itu. Sampai akhirnya sebuah kata pun terucap dengan jelas dari mulutnya, sambil jari telunjuknya mengarah ke arah kanan rumah Tole. Pocong. Mendengar kata menyeramkan itu, mereka terhenyak bersama. Tapi sosok yang mereka takutkan itu rupanya sudah tidak terlihat lagi. Hanya saja sebuah geraman tiba-tiba terdengar dari arah yang berbeda. Keempatnya secara bersamaan menoleh ke arah suara itu. Dan kali ini mereka lari tunggang langgang setelah sosok itu menampakkan diri dengan wujud yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tinggallah Tole yang masih terpaku di tempat. Celananya sudah basah oleh air kencing yang tidak tertahankan. Pocong itu mendekat, semakin jelas menampakkan wujud yang sangat menyeramkan. Tubuh Tole gemetar tidak karuan. Ia mencoba tertahan karena tubuhnya terasa kaku, tidak bisa ia gerakkan. Namun dengan tenaga tersisa, ia pun berhasil lari masuk ke dalam rumah. Sang ibu memegang kening anaknya yang terasa cukup panas. Saat itu Tole masih mengenakan seragam SMA setelah pulang sekolah. Ia terlihat sedang mengemasi jangkrik-jangkriknya. Tole menggeleng saat sang ibu menyuruhnya untuk beristirahat saja. Hasil jerih payah semalam harus ia jadikan uang hari ini. Ia memang merasa letih. Ia juga masih menyimpan perasaan ngeri karena penampakan pocong semalam. Tapi melihat ibunya yang jauh lebih letih, ia sungguh tidak tega. Ia akan membantu ibunya sebisa mungkin. Maka setelah makan, sore itu ia pun membawa jangkrik-jangkrik itu ke pasar burung. Pada akhirnya Tole tersenyum puas karena bisa pulang lebih cepat. Semua jangkrik begitu laris, sehingga hanya dalam waktu sekejap semua ludes terjual. Tole menyerahkan hasil jualan itu pada ibunya. Hasil jualan hari itu jauh melebihi hasil jualan sebelumnya. Orang-orang yang membeli jangkriknya tidak ada satupun yang menawar. Mereka bahkan menambahi atau tidak mengambil uang kembalian mereka. Tapi petang itu, tubuh Tole kembali menggigil. Ia mengatakan pada ibunya kalau tengkuknya terasa berat sekali. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu pun memijit-mijit tengkuk anaknya. Sang ibu mengatakan kalau Tole pasti kecapean. Apalagi cuaca semalam sangat dingin setelah sebelumnya diguyur hujan deras. Tole tidak membantah apa yang dikatakan ibunya. Tole juga tidak mau bercerita kalau demamnya pasti diakibatkan oleh penampakan sosok pocong semalam. Ibu dan anak itu masih bercakap ketika Dwi, adik Tole, berteriak-teriak histeris. Ketika itu Tole dan ibunya bergegas menuju sumber suara. Mereka melihat Dwi sedang menangis ketakutan. Setelah melihat ibu dan kakaknya datang, ia segera menghambur ke pelukan ibunya. "Ada apa?" tanya Tole. Dengan terbata, bocah kelas 5 SD itu mengatakan, saat berada di kamar mandi, ia mendengar suara geraman.
Ia mengira kalau suara itu adalah suara Tole. Ia juga tidak menghiraukan ketika pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar. Kakaknya memang terbiasa mencandainya seperti itu. Namun ketika Dwi selesai menggunakan kamar mandi lalu membuka pintu, di sana ia mendapati sosok pocong tengah berdiri membelakanginya. Sontak ia berteriak histeris. Bersamaan dengan teriakan itulah, perwujudan menyeramkan itu lenyap. Malam itu, tubuh Tole semakin menggigil. Apalagi sampai larut malam ia belum juga bisa memejamkan mata. Apa yang dilihatnya kemarin malam dan teriakan histeris adiknya membuat kekhawatirannya semakin kuat. Jangan-jangan pocong dari pemakaman itu memang mengikutinya. Tole yang dilanda ketakutan ingin menyusul ibu dan adiknya di kamar sebelah, tapi ia malu. Telinga Tole menangkap sebuah suara geraman. Bersamaan itu, almari di kamarnya bergoyang seperti terkena gempa. Tanpa pikir panjang, Tole melompat dari tempat tidur. Ia langsung berlari menuju kamar ibu dan adiknya. Tapi di atas tempat tidur ia tidak melihat ibu dan adiknya. Yang ia lihat justru beberapa sosok pocong tengah terbujur bersamaan. Salah satu dari pocong itu kemudian bangkit. Dan tanpa Tole duga sebelumnya, tiba-tiba saja pocong itu melompat. Dan secara tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Tubuh Tole pun gemetaran. Ia hanya bisa memanggil-manggil ibu dan adiknya. Ia bergerak mundur untuk menghindar dari pocong yang tengah berdiri tegak di depannya. Satu langkah Tole mundur, satu lompatan pocong itu bergerak maju. Begitu seterusnya, pocong itu terus mengikuti kemanapun Tole bergerak. Akibatnya, Tole pun semakin histeris. Tole yang gemetaran tidak bisa lagi menggerakkan kaki. Ia pun jatuh dan hanya bisa merangkak mundur untuk menghindari pocong yang terus maju mengikutinya. Saat Tole sudah kehilangan tenaga dan nyalinya runtuh, pocong yang tengah berdiri di hadapannya tiba-tiba menjatuhkan diri tepat di sampingnya. Tole semakin histeris. Pandangan matanya mulai kabur, kepalanya berdenyut. Perlahan, suasana berubah gelap. Ia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Esoknya, sang ibu mendapati anak sulungnya terbaring di lantai. Ia pun segera membawanya ke kamar tidur. Tole terus mengigau, menceracau tidak karuan. Badannya sangat panas. Sang ibu hanya bisa prihatin dan menangis dalam hati. Ia usap-usap rambut anaknya. Barulah setelah beberapa saat, Tole pun tersadar. Ia menangis dan sembari terbata menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Siang itu, meski masih dalam keadaan lemas dan tubuh menggigil karena demam, sang ibu tetap memaksa Tole untuk kembali ke pemakaman. Bersama sang ibu, Tole pun mulai menunjukkan di mana saja kemarin malam ia mencari jangkrik. Dan di tempat-tempat yang Tole lalui itu, sang ibu minta untuk membenahi bebatuan maupun nisan yang porak-poranda karena tertendang ataupun terinjak kakinya saat mencari jangkrik. Sang ibu berpesan sembari membantu anaknya menata kembali makam yang berantakan, agar jangan sampai terlewat satu makam pun atau Tole akan terus dihantui sosok itu. Setelah cukup lama berkeliling dan memastikan, mereka pun merasa semua makam yang berantakan telah mereka tata kembali. Tidak lupa mereka juga menabur bunga di makam-makam yang dibuat berantakan oleh Tole. Hingga pada saat mereka tiba di sebuah makam, ibu dan anak itu tampak berdiam diri sejenak. Mereka menaburkan juga bunga di atas makam itu.
Setelahnya, terlihat mulut keduanya berkomat kamit. Lantunan tahlil dan doa mereka panjatkan di siang itu. Pak, ini aku datang sama ibu. Semoga Bapak di sana mendapatkan tempat terindah di sisi Allah ya Pak. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa Bapak. Keduanya pun kembali meratakan bunga yang telah ditabur. Bersamaan dengan air mata yang jatuh tidak terbendung karena sebuah kerinduan. Kini hanya doa yang bisa mereka panjatkan. Karena mereka yakin sang suami, sang bapak akan bahagia atas kiriman doa itu. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka